Perang Rusia versus Ukraina sudah masuk di hari ke-215 dan masih terus berlanjut. Kini Putin mengancam menggunakan senjata nuklir. Hal tersebut lantas memicu kekhawatiran berbagai negara. Salah satunya, Amerika yang berikan ancaman balik terhadap Rusia. Dilaporkan bahwa Amerika akan bertindak tegas apabila Rusia merealisasikan wacana serangan senjata nuklir di Ukraina. Tak hanya itu, AS juga menyinggung konsekuensi bencana yang jauh lebih serius apabila Rusia tetap nekat lakukan serangan lewat senjata nuklir. Penasihat Keamanan Amerika Serikat, Jake Sullivan menyampaikan kepada publik bahwa AS telah melakukan komunikasi secara internal yang dibangun dengan Rusia guna membahas ancaman Vladimir Putin yang dipandang sangat berbahaya apabila direalisasikan. Kami telah berkomunikasi secara langsung, secara pribadi dan pada tingkat yang sangat tinggi kepada Kremlin bahwa setiap penggunaan senjata nuklir akan menghadapi konsekuensi bencana bagi Rusia. AS dan sekutu kami akan merespons dengan tegas dan kami telah jelas serta spesifik dalam menggambarkan apa yang akan terjadi, jelas Sullivan kepada CBS dalam The Guardian, dikutip pada Senin, 26 September 2022. Tak hanya dapat beragam kecaman dari negara barat, Rusia juga tengah mendapat banyak protes dari warganya atas seruan mobilisasi militer parsial yang sebelumnya disampaikan oleh Vladimir Putin demi kembali membangun serangan ke Ukraina. Dilansir dari The Guardian, protes terhadap mobilisasi militer masih terus berlanjut di Republik Rusia Dagestan. Protes terhadap perintah mobilisasi militer parsial Vladimir Putin tampaknya terus berlanjut di Republik Rusia Dagestan. Dalam sebuah unggahan video amatir yang beredar di media sosial, tampak protes yang tak menemukan titik temu antara polisi dan masyarakat. Dalam unggahan video menunjukkan bahwa polisi menangkap para demonstran yang memprotes perintah untuk merekrut 300.000 orang Rusia lagi menjadi tentara untuk upaya perang di Ukraina. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky telah bersumpah akan membebaskan wilayah Ukraina yang diduduki Rusia. Hal tersebut merupakan respon lanjutan mengenai referendum palsu yang digagas oleh Moskow. Bahkan, Zelensky mengklaim bahwa proses pemungutan suara atas referendum yang digelar tidaklah berjalan transparan. Masyarakat dipaksa untuk memilih di bawah tekanan yang diberikan oleh pihak militer Rusia. Menanggapi hal tersebut, Presiden Ukraina mengatakan bahwa angkatan bersenjata negara itu akan mengusir pasukan Rusia dan membalas setiap serangan agresor. Dia bersumpah bahwa Ukraina akan mendapatkan kembali kendali atas wilayah Kherson Selatan dan Donbas Timur, dengan mengatakan, setiap pembunuh dan penyiksa akan dibawa ke pengadilan. Perdana Menteri Inggris, Liz Truss, mengatakan sekutunya Prancis dan AS harus terus mendukung Ukraina dalam menghadapi ancaman yang meningkat dari Presiden Rusia dan panggilan militernya. Truss mengatakan Vladimir Putin diproyeksikan akan meningkatkan agresi militer mengingat kekalahan militernya pada beberapa waktu lalu yang juga dinilai telah melakukan kesalahan. Antrian panjang kendaraan berada di perbatasan antara Rusia dan Mongolia ketika orang-orang terus melarikan diri dari perintah mobilisasi Kremlin yang disampaikan pada Rabu, 21 September 2022. Kepala pos pemeriksaan di kota Altanbulat mengatakan kepada badan tersebut bahwa lebih dari 3.000 orang Rusia telah memasuki Mongolia melalui penyeberangan. Serbia tidak akan mengakui referendum pencaplokan Rusia di wilayah Ukraina yang diduduki. Menteri Luar Negeri Serbia, Nikola Selakovic, mengatakan referendum itu dinilai benar-benar bertentangan dengan kepentingan negara dan nasional negerinya serta bertentangan dengan kebijakan dalam menangani integritas teritorial, kedaulatan, dan prinsip perbatasan yang tidak dapat diganggu-gugat.